Di tengah landscape pendidikan yang belum sepenuhnya ramah bagi semua anak, selalu ada upaya-upaya kecil yang lahir dari kepedulian. Di Kejawan, upaya tersebut nampak dalam Sekolah Rakyat Kejawan yang didirikan oleh Jadid dan Sita. Kan perubahan itu kan mau yang besar melalui pemerintah, menteri dan sebagainya, bisa juga kan perubahan yang sedikit, yang dekat, yang mungkin kita lakukan kan mendampingi, mendorong anak-anak itu mereka bersekolah tetap di sekolah umum. Nah, kita yang mendampingi mewujudkan hak-hak mereka. Sekolah rakyat bukanlah pengganti sekolah formal. Di ruang belajar sederhana ini, anak-anak mengulang pelajaran yang belum mereka pahami di sekolah, sekaligus belajar nilai-nilai luhur seperti toleransi, etika, dan religiusitas. Bagi sebagian anak yang datang ke sekolah rakyat, ruang ini menjadi tempat di mana mereka bisa merasa diperhatikan. Karena itu, Sita mencoba menghadirkan pendekatan belajar yang memberi ruang bagi anak untuk memilih, bertanya, dan mengekspresikan diri. Kami memberikan sebuah pengasuhan cara pendidikan yang mengorangkan mereka sehingga mereka merasa nyaman di sini dan ya merasa senang ya, ingat-ingat selalu. Contohnya gimana? Salah satu titik yang penting dalam perilaku di rumah, karena orang tuanya terbatas secara ekonomi, sehingga mereka memberikan apa-apa itu harus sesuai dengan ekonomi yang ada. Beli baju ya udah sesuai, duitnya cuma 50.000, ya mau nggak mau, suka nggak suka, modelnya ya itu kan gitu. Makan adiknya uang segini, berarti suka nggak suka lauknya ya harus makan itu kan gitu toh, karena keterpaksaan, keterbatasan, sehingga lama-lama mempengaruhi pola asuh. Jadi mereka biasa wis gelem gak gelem terima, mereka tidak didengarkan keinginannya, tidak, sehingga itu mengurangi kreativitas mereka dalam berpikir ya. Di sekolah rakyat mereka dihargai, didengarkan, sekecil apapun, misalkan ya pensil, kita bagikan pensil gak langsung dibagikan nih, enggak, pilih ah kamu mau yang mana, warnanya yang apa. Artinya mereka dicoba untuk diberikan kebebasan, dihargai. Walaupun seorang di jalan kalau ketemu kita tetap panggil namanya Adel gitu, mereka senang karena ditegur. Hal yang kecil tetapi membuat perubahan pada karakter mereka, artinya mereka diorangkan. Masih sebenarnya anak kecil, kadang kebanyakan orang-orang sini itu anak kecil ya anak kecil kan gitu, tidak gitu. Justru anak kecil itulah kita mulai membangun fondasi dari mereka berpikir itu. Nah, sekolah rakyat mengambil salah satu sisi. Kegiatan bimbingan belajar yang berlangsung setiap Senin hingga Jumat ini tidak berjalan sendirian. Sejak berdiri pada 5 April 2012, Sekolah Rakyat Kejawan juga didampingi relawan mahasiswa dari berbagai organisasi, terutama PENS dan ITS. Kalau kenal sama Bu Sita dan juga Pak Jadid, itu pertama kali kesini juga karena dari program kerja yang saya ikuti di organisasi PENS, yaitu MBO, itu punya program kerja bersama SRK, namanya Bidik Misi Mengajar. Terus akhirnya di situ, kenapa kok masih bertahan? Terus akhirnya juga senang juga di sini, karena ketika di sini itu adik-adiknya ramai banget, terus juga ya saling menyayangi lah di sini. Pergantian relawan menjadi hal yang lumrah. Namun bagi Jadid dan Sita, yang terpenting bukan siapa yang datang mengajar, melainkan bagaimana cara mereka mendampingi anak-anak di sini. Karena itu, setiap relawan baru biasanya diajak berdiskusi terlebih dahulu untuk menyamakan pemahaman tentang kondisi anak dan metode pendampingan yang akan dijalankan. Ayo kita diskusikan. Sebelum mereka turun kita diskusi. Idealismemu, programmu apa? Nah, kami akan menyajikan ini loh. Sumber daya manusianya seperti ini, anaknya seperti ini. Kalau ukur keberhasilannya apa, ya kita sesuaikan dulu. Untuk yang baru-baru itu selama beberapa kali pertemuan akan ada evaluasi. Kita diskusi tentang setelah ya, mengajar. jadi mereka, gimana sih tadi yang didapat gimana sih, dan beberapa solusi yang kita sarankan ya. Gini-gini, nah, nanti yang seniornya, oh cara ngatasnya gini. Oh kalau ngadepi anak-anak kenalan dulu, kalau udah kenal, nanti ya mereka akan nyari kita. Kalau tidak kenal, ya banyak masukan ya.
Relawan yang mengajar di sekolah rakyat tidak selalu sama setiap harinya. Pengajar bisa berganti, sementara proses belajar anak tetap harus berlanjut dari hari ke hari. Agar materi yang dipelajari tidak terputus setiap kali pengajar berganti, Jadid dan Sita mencatat perkembangan belajar setiap anak dalam sebuah buku yang mereka sebut buku prestasi. Buku prestasi itu menjadi sebuah nilai jalur komunikasi antara sekolah rakyat dengan orang kita tuanya. memberitahukan Jadi hari faktual ini anaknya seperti ini di sini. Tidak mau belajar. Harapannya anak. tadi orang tuanya juga memantau, karena harus ditandatangani ulang kan dianya, memantau, dan juga itu ada sebenarnya kan juga masukan atau kritikan bagi orang tua kalau anaknya misalkan selingkuh. Kan ditandatangani orang tuanya, jadi setiap itu harus dibawa. Itu juga jadi transfer komunikasi antar pengajar. Jadi pengajar akan buka, oh pengajar kemarin di situ ada tulisannya belajar perkalian dia belum bisa, pembagian dia belum paham, maka pengajar yang selanjutnya walaupun berbeda tetap bisa ngelanjutin, oh dia akan diajari lagi. Nanti akan ditulis dia sudah bisa, tapi besok tolong dikasih soal lagi supaya tidak lupa. Iya, tanggal ini di sini sama pengajari aku. Materi ini tambah kali kurang. Iki sholat agak. Kita harus mengakui kenyataan bahwa pendidikan belum sepenuhnya ramah bagi semua anak Indonesia. Ada yang mudah menggapainya, ada juga yang harus berjuang lebih jauh. Di Kejauhan, Jadid dan Sita mencoba menjaga agar jarak itu tidak semakin jauh melalui sekolah rakyat. Sebuah ruang kecil yang mengingatkan bahwa setiap anak sebenarnya sedang berada dalam proses yang sama. Belajar bertumbuh, apapun latar belakangnya. Kisah Jadid dan Sita mengingatkan kita bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi. Ia juga butuh keterlibatan kita semua di sekitar anak, guna memastikan kesempatan belajar itu tetap terbuka untuk mereka.